Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertiga bulan Syawal kembali sudah kita lalui. Setelah Ramadan selama 1 bulan kita beribadah, bermohon, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita berdoa bermohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapus, dan amalan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu tentu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Syawal Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga kita mampu bersabar dan beristiqamah untuk menghidupkan nilai, tuntunan, dan ajaran yang pada bulan Ramadan kemarin subur dan kita senantiasa menjaganya. Mudah-mudahan Syawal dan seterusnya, bahkan sepanjang umur, kita senantiasa dimudahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bertakwa artinya adalah taat terhadap apa saja yang menjadi perintah dan tuntunan Allah. Bertakwa dalam artian bahwa kita mengetahui larangan-larangan Allah, lalu kita menjarak dengannya, menjauh dan meninggalkannya. Itulah takwa yang paling mudah dan praktis dan berulang-ulang, puluhan bahkan ratusan kali melalui telinga kita. Tetapi tanpa taufik dan hidayah, susah seseorang berada di dalam ketakwaan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini tidak sedikit dari umat Islam bangsa Indonesia sedang mendambakan, sedang mengharapkan, sedang menginginkan, memimpikan keadilan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita umat Muhammad, muslim, mukmin, siapapun kita, apakah kita sebagai pribadi, apakah kita sebagai pemimpin keluarga, anggota masyarakat, atau mungkin di antara kita ada yang menjadi pejabat di masyarakat atau pemimpin, maka sungguh setiap kita
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita berbuat adil atau tidak berbuat adil. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tema khutbah saya kali ini adalah saya ingin mengingatkan saya pribadi dan kita semua dengan satu hal yang saya beri tema bersikap adillah. Bersikaplah adil. Karena apa? Karena adil itu adalah ibadah. Jika seseorang berperilaku adil, jika seseorang bersikap adil, jika seseorang berusaha mendidik, membiasakan dirinya untuk adil, maka dia sebenarnya telah memposisikan dia sebagai hamba Allah, bahkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia tidak berbuat adil, dia berbuat zalim, maka dia sesungguhnya telah menyalahi status dan posisi dia sebagai hamba Allah, bahkan dia akan menjadi hamba hawa nafsu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas fa anihkum bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian tunaikan amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, yang diamanahkan, yang dititipkan kepada kalian. Sampaikan, tunaikan pada orang yang berhak menerimanya. Kalau orang itu berhak memperoleh hadiah, beri dia hadiah. Kalau orang itu berhak memperoleh hukuman, maka hukum. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah peringatkan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza hakamtum, apabila kalian memvonis, menetapkan suatu perkara, bainan nas, di antara manusia, ada orang yang mengadu, ada orang yang menuntut, ada orang menjadi pelaku, ada orang menjadi korban, ada orang menjadi pembela, dan seterusnya, bahkan dia ada yang menjadi pemutus perkara. Maka kata Allah, kalau kalian menjadi pemutus perkara, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terang dan jelas bahwa adil adalah perintah Allah. Adil adalah konsekuensi takwa yang selalu kita perdengarkan dan kita justru beratus bahkan beribu kali mendengarnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 135 berikutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, walaupun adil itu terhadap dirimu sendiri. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Lalu kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali ketidaksukaan, kebencian, ketidaksimpatian,
kepada suatu kaum menjadikanmu bersikap, bertindak tidak adil. Berbuatlah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat dan bersikap adil dan berbuat kebajikan. Ayat-ayat yang saya perdengarkan tadi itu adalah firman Allah. Ayat-ayat itu kalau kita khatam satu kali di bulan Ramadan, maka minimal kita semua melaluinya, melewatinya, membacanya, atau kita mungkin memahaminya. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad, apakah kita sebagai ra'in, sebagai pemimpin, atau kita sebagai ra'iyah, sebagai rakyat? Apakah kita sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, ataukah kita sebagai mahkum yang diberikan dan diputuskan suatu perkara? Ingatlah dengan firman-firman Allah ini, karena kita adalah orang yang beriman, karena kita adalah orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dimanapun dan kapanpun berada. Maka ketahuilah bahwa itu adalah perintah Allah. Perbuatan adil, perintah adil, sikap adil adalah sikap takwa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Diri telah menunjukkan, telah mencontohkan pada suatu saat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi yang jiwa Muhammad di tangan Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah adil dari Allah. Itulah pelaksanaan dan contoh adil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja kita berkewajiban bersikap adil, memutuskan dalam perkara apa saja, apalagi yang terkait dengan masyarakat dan bangsa, apalagi terkait dengan nasib bangsa hari ini dan esok, apalagi terkait dengan generasi mendatang. Sesungguhnya kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia salah memutuskan. Harusnya dia bertindak dan berpihak sesuai dengan kebenaran, tidak boleh sesuai dengan sesuatu yang berlandaskan kepada keberpihakan yang sifatnya hawa nafsu. Setidaknya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5. Setidaknya ada 5, bisa jadi lebih, tetapi saya batasi 5. Marilah kita renungkan, kalau saja 5 perkara ini ada pada kita dan pada mereka yang mempunyai peran memutuskan perkara, maka sesungguhnya keadilan akan terwujud dan bisa kita lihat, kita saksikan, kita rasakan dalam kehidupan nyata. Yang pertama, jika beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Betapapun kita bisikan, kita teriakkan ke dekat telinganya, bertindaklah adil, tapi kalau dia tidak beriman, tidak takut kepada Allah, tidak yakin bahwa dia besok akan diadili oleh Allah, tidak yakin bahwa dia akan dituntut dan dikisos
oleh mereka yang menjadi korban dari kezalimannya, dia tidak beriman dengan semua itu, maka mustahil untuk terjadi keadilan. Oleh karena itu, maka ketuklah keimanan, tegurlah, sapalah, ingatkanlah, bangunkanlah keimanan. Kalau kita memang masih beriman kepada Allah, beriman tentang adanya hari akhir, maka adil pasti akan menyala, hidup bersinar dalam diri seseorang. Kedua adalah nurani yang hidup, batin, kehidupan sebagai manusia. Dia merasa bahwa dia adalah manusia, dia punya rasa, dia punya indera. Betapa pedihnya kalau dia diperbuat zalim, dianiaya orang lain, disakiti orang lain, dijadikan korban oleh orang lain, pasti dia tidak akan suka. Oleh karena itu, maka hidupkanlah rasa itu, sensitifkan rasa itu. Kalau saja itu ada dalam jiwa seorang pemutus perkara, ataukah hakim, ataukah penguasa, ataupun siapa saja, hidup rasa itu, maka saya yakin adil akan terwujud. Tapi kalau dia gelap, bukan lagi manusia, hatinya adalah hati syaitan, atau perilakunya adalah perilaku hayawan, buas, maka yang ada adalah tega, dan dia gelap, tidak lagi memandang kasihan, belas kasih, ataupun seperti itu. Pasti akan mati, dan dia akan memutuskan sesuai dengan hawa nafsunya. Ketiga, ilmu yang cukup. Kalau seandainya orang itu tidak punya pengetahuan apa itu adil, bahwa adil itu adalah harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang benar adil itu adalah idealnya harus berpihak kepada apa yang menjadi putusan Allah dan putusan Rasulullah. Dia menunaikan apa yang menjadi hak. Siapa yang berhak, maka dia tunaikan hak itu, berikan, sampaikan hak itu pada yang memilikinya dan berhak menerimanya. Itu adalah keadilan. Tapi kalau dia tidak tahu tentang ilmu itu, maka sesungguhnya adil mustahil akan terwujud, betapapun pendidikannya tinggi. Karena sesungguhnya ilmu itu bukan sekedar untuk diketahui, ilmu itu adalah untuk nyata dalam kehidupan dan sikap hidup nyata. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah yang keempat, kepribadian yang tegas. Kalau saja karakter kepribadian yang tegas dan bertanggung jawab, berintegritas tinggi itu ada pada seseorang, maka dia akan nampak bahwa dia adalah orang yang berjati diri. Tapi kalau dia tidak bertipe seperti itu, maka dia murahan, dia mudah dibeli, dia mudah dirayu, dan di akhirnya dia terkelepar, lalu dia kalah dengan kepentingannya yang sesaat, dan dia hilang rasa malunya, karena sesungguhnya orang itu adalah tidak berkepribadian. Tapi kalau orang itu tegas, maka dia akan katakan benar adalah benar, salah adalah salah, yang benar harus dimenangkan, dan yang salah pasti akan dihukum. Sikap tegas adalah perlu dan bisa kita buktikan dalam berbagai hal. Yang kelima dan terakhir adalah sanksi dan hukuman yang jera. Kalau orang itu tidak berbuat adil, berarti zalim. Kalau orang itu berbuat zalim, berbuat aniaya, ya hukum. Jangan justru orang zalim disuruh untuk memutuskan perkara, pasti dia adalah zalim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kalau 5 perkara ini ada pada pribadi kita, pada orang-orang yang ada hidup di dalam masyarakat, bahkan mereka yang memegang tanda tangan dan keputusan dan ketetapan yang berpengaruh hasil kebijakannya bagi orang banyak, maka sungguh
negara, bangsa, kehidupan, kemanusiaan, peradaban akan menjadi menjelma seperti yang diimpikan oleh semua kita. Adil, makmur, sejahtera, dan seterusnya. Tetapi kalau tidak, maka jangan bermimpi, karena sesungguhnya keadilan telah terkubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran, mudah dan enteng menjalankan kebenaran, sabar dalam bersungguh-sungguh istiqamah menjalankan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan saya pribadi dan setiap kita, dan terutama wabil khusus kepada mereka yang menjadi ujung dari keputusan suatu perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata beliau, al-qudatu salasatun. Al-qudat jamak dari qadhi. Qadhi artinya adalah pemutus perkara, hakim yang memutuskan perkara, ini boleh, ini tidak boleh, ini berhak, ini tidak berhak, ini harus dihukum, ini harus dibebaskan. Pemutus perkara, qadhi itu ada 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bagi, qadhiyani finnar. Ada 2 dari 3 ini yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berapa sih gaji yang diperoleh? Berapa sih bayaran dan apa saja yang diterima karena dia berpihak kepada kebatilan itu? Kalau ujungnya harus berakhir dengan neraka. Wahai orang yang beriman, ketuklah dirimu, karena sesungguhnya imanlah yang akan menjadi cahaya bagi sikapmu. Kata Rasul, ada 2 yang ada menjadi penghuni neraka, sementara yang akan menjadi penghuni surga hanya qadhi yang ketiga, wa qadhin fil jannah. Kata Rasulullah SAW, rajulun qadha bi ghairil haqqi fa'alima dzaka fa dzaka finnar. Seorang qadhi, seorang pemutus perkara, dia memutuskan bi ghairil haqq, dengan tanpa kebenaran, dan dia tahu dan dia sadar bahwa dia putusannya itu tidak benar. Tahu bahwa itu adalah putusan tidak benar, tetapi dia putuskan perkaranya dengan tidak benar. Orang seperti ini akan menjadi penghuni neraka. Kalau saja orang itu sadar, hasil dari putusannya adalah harus meminta maaf kepada ratusan juta bangsa Indonesia, maka pasti akan sulit. Karena bisa jadi begitu ketok palu dia putuskan, ada orang yang meninggal, bagaimana minta maafnya? Yang kedua, kata Rasulullah, qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nasi fahuwa finnar. Ada orang, ada qadhi, ada pemutus perkara, ada hakim, dia tidak punya kompetensi untuk memutuskan suatu perkara. Dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dimenangkan, mana yang harus dikalahkan. Tidak paham dia, tidak berkompeten, tetapi dia memaksakan diri untuk memutuskan suatu perkara. Orang yang memutuskan perkara tanpa ilmu yang benar, dia akan menjadi penghuni neraka. Dan ketiga, kata Rasulullah, qadin qada bil haqqi fadzalika fil jannah. Tetapi qadhi, hakim yang ketiga,
Dia tahu kebenaran, dia tahu mana yang harus dimenangkan, dia tahu mana yang harus berpihak kepadanya, walaupun mungkin beresiko, dia tetapkan dengan kebenaran. Dia qada bil haqqi, dia tetapkan dengan kebenaran, fahuwa fil jannah, maka orang itu akan menjadi penghuni surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kalau beriman dengan adanya surga, dengan adanya neraka, kalau membenarkan bahwa janji Allah pasti benar, bahwa berita Rasul benar, kalau semua ini tidak ada keyakinan itu dalam diri seseorang, blank, maka percuma, tidak bisa diharap. Oleh karena itu, maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita harus tidak boleh sembrono di dalam memilih dan mengangkat, karena salah memilih dan mengangkat adalah pasti kita yang akan menjadi korbannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, dan jangan lupa bersolawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salata alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Salawat satu kali terhadap Rasul, Allah akan balas berlipat ganda sampai 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minasy syarri minal bala'i wal ghala'i wal fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma unsur al islam wal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al muttahadin al mughtasabina fi Palestin. Allahumma ahlikil yahud as-sahainah al-mu'tadin al-ghasibin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina wa awtanil muslimina fi anha'il alam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.